Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Zidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Terakhir dalam catatan kita adalah kita telah membaca dari buku ini, sebagaimana diketahui buku ini oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan ada 51 hadis. Kita akan melanjutkan membaca dari hadis yang ke berapa ya? 32. Hadis ke-32. Hadis ke-32 itu panjang. Terakhir itu kita udah bacakan, yaitu tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tentang Nabi Muhammad SAW, dari hadisnya yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, seterusnya dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah Isra Mi'raj tersebut disebutkan dalam hadis. Emang di dalam Isra Mi'rajnya Nabi ada peristiwa kisah-kisah gaib. Kisah-kisah gaib, Qasasul Ghaib. Maka kita ingat dalam buku ini adalah mengumpulkan kisah-kisah gaib allati waqa'at, kisah-kisah gaib yang telah terjadi. Jadi penulis membagi kisah-kisah gaib ini dalam kumpulan hadis 50 tersebut kepada 3 kelompok. Kelompok kisah tentang hari kiamat. Kiamat udah dekat belum? Kita nggak tahu kiamat dekat. Kiamat yang kita nggak tahu kapan tuh kiamat tersebut, kapan keluarnya Dajjal, kapan Yahudi dibantai, dan seterusnya sebagai riwayat hadis tersebut. Allah alam. Itu kisah hadis-hadis tentang kisah Yaumul Qiyamah. Kemudian kelompok 2, kisah gaib allati waqa'at, yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kisah gaib allati lam taqa' ba'd, yang belum lagi terjadi. Jadi membagi kepada 3 kelompok tersebut. Tentang Isra wal Mi'raj, masuk mana kira-kira? Hari kiamat bukan. Udah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Perkara gaib yang sudah terjadi. Makanya ini masuk perkara-perkara gaib yang terjadi, yang mana kita tahu singkatnya peristiwa Isra tersebut kan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau dalam hadis ini ceritanya tentang sampai ke famil tu alaihi fantalaq bidata. Di sini nggak menceritakan tentang versi Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Cuman ketemu buraq atau dengan buraq, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dengan buraq tersebut sampai ke langit, yang dimana disebutkan di dalam hadis ini 7 langit tersebut ketemu siapa? Disebutkan ketika ketemu ke langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam,
Langit yang berikutnya ketemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Wa huwa ibna khalah. Nabi Yahya dan Isa itu adalah sepupu ibna khalah. Maksudnya apa? Maryam ibunya Nabi Isa dengan Yahya ibunya Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa punya ibu yaitu Maryam. Nabi Yahya juga punya ibu. Siapa ibunya sini? Saya nggak tahu, nggak disebutin di sini. Nah, kedua ibu tersebut bersaudara. Makanya disebutnya Nabi Yahya dan Nabi Isa jadinya apa? Sepupu. Bahasa Inggrisnya apa? Cousin. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya cousin. Kemudian itu di langit berapa tadi? 7. Kemudian di langit pertama, kemudian langit kedua. Kemudian langit ketiga ketemu dengan siapa? Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian berikutnya di langit keempat ketemu dengan siapa? Ketemu dengan siapa nih di langit Idris, Nabi Idris. Kemudian di kelima ketemu dengan Nabi Harun. Kemudian langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian langit ketujuh ketemu dengan Abul Anbiya Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Itulah 7 langit ya. 7 lapis langit tersebut yang disebutkan dalam riwayat hadis. Nabi menceritakan ketemu dengan nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam, kemudian tadi Yahya Isa, kemudian Nabi Idris, kemudian ada saya lupa tuh kenapa ketemunya nabi-nabi itu doang. Bukan nabi kan banyak kan 25. Kenapa ketemunya nggak ketemu dengan Nabi Nuh misalnya? Gak ketemu dengan Nabi siapa lagi? Nabi dan nabi-nabi yang lain. Di situ cuma sebutkan beberapa nabi tersebut. Saya lupa dalam kitab Raudul Unuf karangan Al-Imam As-Suhaili rahimahullah taala ada sebuah penjelasan yang pernah kita dengar, yang pernah didengar tentang kenapa apa hikmahnya ketemu dengan nabi-nabi tersebut. Yang pasti dari Nabi Adam dan kepada Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha, yang mana Sidratul Muntaha adalah pohon besar dan seterusnya. Pohon besar yang daun-daunnya dan buahnya besar. Daun-daunnya itu seperti daun telinganya gajah gitu tersebut. Inilah Sidratul Muntaha. Di situ Nabi diperlihatkan 2 sungai di dalam yang dikatakan di sini bahasanya nahrani batinani, 2 sungai batin, dan ada nahrani zahirani, 2 sungai yang luar. Nggak tahu tuh maksudnya itu batin dan zahir. Kita mengetahuinya batin dan zahir. Jadi Nabi berapa ngelihat sungai? 4 sungai di dalam dan 4 sungai, 2 di dalam 2 di luar. Maksudnya apa? Batinani dan zahirani. Nabi bertanya, apa ini? Mahazani ya Jibril. Amal batinani, yang di dalam maksudnya 2 sungai yang ada di surga. Adapun yang di luar maksudnya adalah sungai Nil. Sungai Nil itu ada di mana? Bukan hanya Mesir. Kalau ngelihat peta Afrika yang negara-negara yang dilalui oleh sungai Nil, bukan hanya Mesir. Minimal 3 atau 4. Saya sih belum pernah sih ke Mesir. Bisa nanya nih yang udah pernah ke Mesir. Ada Sudan. Sudan itu makanya ada ibu kotanya namanya Khartoum. Kita doakan mudah-mudahan di Sudan konflik saudara yang masih terjadi di Sudan, Allah Subhanahu wa taala damaikan, Allah tuntaskan lah. Siapa yang menang, walaupun ngikutin beritanya pasukan pemerintah sudah berhasil memukul mundur di beberapa titik-titik di mana yang dikuasai oleh apa yang disebut di dalam istilahnya itu Da'mus Sari, pasukan pemberontak Humaidati atau apa namanya tersebut. Termasuk Sudan dilalui juga dengan sungai Nil. Saya nggak tahu selain Sudan kayaknya apakah Ethiopia masuk, wallah alam, bisa dilihat tuh di petanya tersebut. Jadi 2 sungai yang di luar kata malaikat Jibril adalah sungai Nil dan sungai Furat. Furat itu yang disebut orang Efrat. Kayaknya ada di Irak mungkin, saya nggak tahu tuh. Nanti bisa dilihat ada sungai Efrat dan sungai Tigris. Gitu. Nah, di sini yang disebut dengan Furat, yang bahasa umumnya orang bilang sungai Efrat. Kemudian Nabi diperlihatkan Al-Baitul Ma'mur.
dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian perintah sholat, inilah kurang lebih apa yang kita bacakan dalam riwayat hadis tentang peristiwa. Ini lebih banyak peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya akan membacakan dari buku ini apa yang disebutkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, beberapa penjelasan dan juga nanti beberapa faidah-faidah, pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita dapat ambil dari hadis tersebut. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah peristiwa Isra Mi'raj tersebut jangan hanya melihat Isra Mi'rajnya doang, lihat sebelumnya itu. Maksudnya apa? Sebelumnya itu adalah saat-saat yang berat yang dihadapi oleh Nabi. Apa yang dimaksud? Pertama, orang-orang ini kan Isra Mi'raj itu terjadinya di mana? Nabi di Mekah, di Madinah? Nabi di Mekah, di Madinah? Mekah. Apa yang terjadi Nabi di Mekah? Nabi di Mekah enak-enakan atau susah? Susah. Berdakwah ke saudaranya, ke keluarganya, ke teman-temannya, ke tetangganya, itu ditolak. Bahkan Nabi banyaklah sahabat-sahabatnya. Itulah yang terjadi. Itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah peristiwa tersebut. Jadi Nabi berat. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, ini setelah Nabi diboykot 3 tahun berturut-turut oleh orang-orang Arab Quraisy yang mereka menolak, membenci, memusuhi Nabi. Sampai bentuk kebencian mereka diboykot Nabi. Maksudnya apa? Diumumkan, digantung di Ka'bah pengumuman. Apa isinya? Jangan ada yang bermuamalah dengan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Gak boleh ada yang kawin, gak boleh ada yang transaksi, gak boleh ngeboykot. Kalau pernah mendengar sejarah boykot yang pernah terjadi di zaman Nabi, adalah Nabi diboykot. Siapa yang memboykot? Orang-orang Arab kufar Quraisy. Digantung di Ka'bah sampai Allah berkehendak itu dimakan rayap pengumuman tersebut. Sehingga setelah itu dipahami ya udah nge-stop nih. Karena apa? Nggak ada lagi tuh buktinya tuh. Dimakan rayap yang pengumuman tentang boykotnya Nabi. Berat itu. Setelah diboykot 3 tahun, terus pamannya dan istrinya meninggal. Berat lagi. Siapa pamannya dan istrinya? Pamannya yang backup Nabi, Abu Thalib, di luar. Istrinya yang menghibur Nabi di dalam. Kita tahu kalau di luar kita sulit, orang-orang laki susah, kita balik ke rumah dan akan menjadi senang, melipur lara kita, menghibur kita kalau misalnya istri kita menghibur. Dan itulah yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, yang beriman, yang menopang, yang membackup, yang menghibur, yang pokoknya lah istri. Mudah-mudahan punya istri yang salihah. Meninggal dua-duanya. Di dalam di luar Nabi pelindungnya meninggal, wafatnya pamannya Abu Thalib. Di dalam istrinya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah meninggal. Gimana kira-kira kondisinya tersebut? Kemudian Nabi wah udah kita pergi ke Taif. Di Taif diusir, mau balik kota Mekah juga berat. Kenapa? Kebayang nggak? Nabi di Mekah ditolak. Kemudian Nabi berpikir mungkin di luar ada yang nerima. Di luar ditolak juga. Kira-kira Nabi balik kampung gimana perasaan? Kata orang Mekah, tuh kan di sini aja ditolak, ngapain keluar? Mungkin kayak gitu. Itu yang dialami oleh Nabi. Sehingga disebutkan dalam riwayat, kalau bukan ada dukungan, backingannya pusat, kata siapa tuh? Backingannya pusat. Kalau bukan ada dukungan, backingan dari seorang yang bernama Mut'im bin Adi, seorang tokoh Quraisy tersebut yang bilang jangan ada yang ganggu Muhammad, dia masuk Mekah saya melindungin. Nabi gak mungkin bisa masuk lagi kota Mekah dengan tenang aman. Itulah kondisi yang terjadi, kondisi tersebut. Pada peristiwa itulah terjadi, keadaan itu terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi benar-benar tuh Nabi Allah Subhanahu wa taala jadi ada sebuah analisa dari orientalis. Saya lagi melihat dari orientalis. Apa kata orientalis? Kenapa Nabi di Isra dan Mi'rajkan?
Salah satu hikmahnya untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar hiburan. Allah ingin memperlihatkan bahwasanya yang menjadi pembela Nabi adalah Allah, bukan hanya sekedar pamannya, istri, enggak. Allah langsung ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad, jangan takut. Saya membela engkau, mungkin kayak gitu. Kata analisa seorang orientalis. Ada analisa buku yang kita dengar, ada keterangan tentang demikian. Jadilah kondisi peristiwa Isra yang melatar belakangi. Setelah kondisi-kondisi berat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira waktunya pas banget. Hikmah karena udah berat tuh. Kalau kita kebayang gitu kan, kebayang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perlihatkan Nabi dengan perjalanan di malam hari dalam waktu yang singkat, semalam bisa berjalan kurang lebih 1230 kilometer jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau nggak percaya, cek aja di Google Earth. Bisa nggak di Google, dicek Google Map? Bisa nggak? Bisa dicek Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba, kayaknya kata yang ngecek 1230 sekian, 35 atau apa? Cek benar apa enggak? Kalau benar ya. Karena ada juga tuh yang pakai ilmu otak-atik cocok logi, karena ini ternyata sesuai dengan bla bla dan seterusnya. Cuman saya nggak tahu, ada seorang analisa cendekiawan bernama Bassam Nahad Jarrar. Benar? Berapa? Ada yang ngecek? Salah saya berarti. Wah, pokoknya jaraknya ribuan kilo dah. Ribuan kilo tersebut. Taib. Nah, diperjalankan di malam hari atau tersebut. Kemudian diperintahkan di situ untuk ibadah salat. Diperlihatkan sebelumnya diperlihatkan bukti-bukti kebesaran. Jadi Isra Mi'raj tersebut dari awal sampai akhir semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Dari Nabi dibelek, dari buruk, dari cepat, dari ke Masjidil Aqsa, ngelihat Nabi-Nabi, kemudian ke langit, semuanya dari awal sampai akhir. Min ayati linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Al-Isra. Kenapa ada Isra wal Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Lin ayat tersebut. Kemudian setelah itu Nabi balik lagi ke bumi. Kemudian Nabi menyampaikan sebagai bekal untuk terus berdakwah. Artinya benar berat yang kau hadapi, penolakan, tapi kita mendukungmu kayak gitu. Ataupun Allah Subhanahu wa taala di belakang, Allah menjadi pelindung. Allah memperlihatkan kepada Nabi bukti-bukti dengan bekal tersebut. Dan ini yang dikatakan ar-rihlatu a'dhamu rihlah, perjalanan paling besar, paling agung yang pernah terjadi oleh seorang manusia di dalam sejarah kehidupan manusia. Gak mungkin kan ada orang bisa kayak gitu kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti tersebut. Jika misalnya sekarang dunia baru mengenal apa yang dikatakan oleh penulis, juga sekarang dunia kagum tentang orang yang sudah sampai ke kemana? Paling jauh pesawat ulang-alik yang dimiliki oleh negara-negara yang concern, yang perhatian dengan antariksa ya. Dulu kita ada calon astronot namanya Pratiwi. Mana tuh sekarang tuh? Dulu saya masih kecil tuh. Jadi calon astronot yang udah dipersiapkan oleh NASA gitu. Sekarang masih ada gak tuh informasi NASA? Atau sekarang diinikan oleh Elon Musk gitu. Juga manusia bangga, bahkan sampai sekarang mungkin berlomba-lomba untuk bagaimana cari tempat selain di bumi, di awan. Awan sekarang udah dipakai untuk nyimpen, Google Cloud, pakai cloud di awan, nyimpen data di awan pakai cloud, servernya di cloud tersebut. Maka Nabi Muhammad ya kan di sini sehingga orang bangga sudah pernah ke Mars dan lain-lainnya tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perjalankan di malam hari ke bumi para nabi, ke masjid yang dulu menjadi kiblat Bani Israel, izanan,
sebagai izanan bitahwili qiyadatil basyariyah, untuk mendeklarasikan pindahnya kepemimpinan umat manusia dari jalurnya Ishak, semuanya kan Ibrahim, dari jalurnya Ishak ibn Ibrahim kepada jalurnya Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim. Ini juga ada analisa demikian. Bagaimana peristiwa tersebut sehingga wahazi awal martin syaqjil sadrahu. Jadi Nabi dibelek, dan disebutkan dalam riwayat bagaimana dulu dibeleknya Nabi sebelum perjalanan tersebut pernah terjadi di dalam ketika Nabi kecil juga Nabi Muhammad SAW juga dibelek dadanya tersebut. Kemudian setelah dibersihkan diri Nabi Muhammad, ya tadi diperjalankan dengan buraq dan diperlihatkan tersebut bagaimana hewan buraq yang begitu cepatnya tersebut sampai di sini disebutkan dalam keterangan. Dalam riwayat lain ketika Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi ngikat. Jadi buraq itu seolah-olah hewan yang ada ikatannya gitu, kayak kuda ada ikatannya, ada talinya. Nabi mengikat buraq tersebut di tempat Nabi ngikat pada tunggangan itu, nggak disebutkan di situ. Makanya di Haitul Buraq di Masjidil Aqsa tersebut ada tembok yang dikatakan Haitul Buraq. Mungkin itu yang sekarang dipakai oleh tempat ratapannya orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, tadi. Jadi dalam keterangan riwayat hadis dipahamin Masjidil Aqsa itu ya ada tempat yang di lokasi yang sekarang kita yakinin tersebut. Di lokasi tersebut Nabi melihat nabi-nabi yang lain, nabi-nabi terdahulu, orang-orang nabi tersebut, ada yang ruku, ada yang sujud. Kemudian di qomat, ada yang melantunkan qomat. Kemudian Nabi dibawa oleh Jibril untuk menjadi imam. Di sini ada riwayat demikian dalam keterangan lain. Dalam riwayat hadis Abu Ubaidah Yazid bin Abi Malik an Anas, tapi dalam riwayat hadis yang di buku ini yang di awal, yang hadis utamanya tidak disebutkan, tapi dalam riwayat lain tersebut. Sehingga Nabi sholat, sehingga disebutkan apa yang Nabi lakukan di Masjidil Aqsa. Nabi sholat berjamaah. Siapa makmumnya? Nabi-nabi terdahulu Allah hadirkan kepada Allah, perlihatkan, Allah hadirkan. Kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Setelah Nabi Muhammad sholat bersama nabi-nabi terdahulu, Jibril ngasih kepada Nabi 2 gelas. Satu ada khamar, satu ada susu. Maka Nabi memilih yang mana, khamar atau susu? Nabi memilih fakhtartul laban. Ada riwayat demikian. Nabi memilih susu tersebut. Ada juga riwayat lain yang mengatakan Nabi dikasih ada susu, ada madu, ada khamar. Ada riwayat lain 3 yang diperlihatkan kepada Nabi. Susu, madu, khamar. Dalam riwayat tersebut Nabi memilih susu. Asabtal fitrah. Jadi terus ada pertentangan nggak ada pertentangan. Kenapa? Karena yang tadi susu dan khamar ketika Nabi sudah sholat di Masjidil Aqsa. Sedangkan yang madu, ada khamar dan ada susu ketika Nabi sudah di langit di Sidratil Muntaha. Ada riwayat demikian. Kemudian Nabi diperjalankan ke langit, kemudian ketemu dengan tadi nabi-nabi tersebut yang tadi kita sampaikan. Singkat cerita beberapa pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi dari cerita, dari kisah Isra Mi'raj tersebut. Dalam riwayat hadis yang kita baca, ada orang bertanya, Nabi ngelihat Allah enggak? Nabi ngelihat Allah enggak? Ada orang bertanya tersebut. Maka di sini sebutkan Nabi yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril dengan bentuknya dan seterusnya. Nabi lihat malaikat Jibril tersebut dengan bentuk yang benar-benar di mana sayapnya menutupin ufuk-ufuk tersebut,
dengan sayapnya itu yang ada 600 sayap. Saya bingung membayangkan ada 600 sayap yang tersebut. 600 sayap tersebut. Kemudian kalau misalnya pertanyaan tentang apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ada pemahaman disebutkan dalam sebuah keterangan Nabi la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nabi melihat Allah Subhanahu. Cuma di situ ada titah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hadis tersebut. Keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi dengan Allah isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah jadikan dia imam, Allah naikkan, Allah angkat dia ke langit, ketemu dengan para nabi-nabi, disambut oleh penduduk-penduduk langit. Allah perlihatkan itu adalah tanda-tanda, sedikit dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini menyaksikan banyak sekali tanda-tanda yang nggak umum manusia yang mengetahui tersebut. Bagaimana dia Nabi Muhammad dibelah dadanya tersebut, dan Nabi melihat itu semuanya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang mukhalifah lima'udil bashar. Gak mungkin manusia ataupun umumnya bisa melakukan yang demikian. Kemudian Nabi dicucikan hatinya tersebut dengan air Zam-Zam, Kemudian Nabi diperlihatkan ghairu dawabil ard, hewan yang bukan hewan bumi, yang punya kekhususan, yaitu buraq, yang ditunggangin oleh Nabi Muhammad SAW, dinamakan buraq karena kecepatannya tersebut. Nabi juga Allah perlihatkan sambutan daripada malaikat-malaikat. Jadi kalau di bumi orang-orang pada menyiksa Nabi, boikot Nabi dan lain-lainnya, tapi di bumi, di langit disambut oleh malaikat-malaikat dan nabi-nabi tersebut. Kemudian di dalam riwayat tersebut kan Nabi ucapin salam, Jibril ke langit pertama ucapin salam, assalamualaikum siapa dan seterusnya. Maka di sini adabnya yang berhubungan dengan salam tersebut. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi kan belum pernah ketemu dengan nabi-nabi terdahulu kecuali di peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Cuman Nabi udah ngelihat tuh ciri-cirinya tuh, udah tahu dari sini. Nabi tahu nih dengan kecerdasan Nabi, ini ciri-cirinya, ini Nabi dikasih tahu malaikat Jibril, Nabi Adam dan seterusnya, Nabi Isa dan seterusnya. Kemudian kedudukan nabi-nabi tersebut dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Bagaimana keistimewaan Nabi Ibrahim? Ya, kita tahu dari seluruh nabi-nabi yang dikatakan nabi dan rasul yang ada 25 tersebut, kebanyakan adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim. Maka kedudukannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi Ibrahim nyendernya ke apa? Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Mirip kayak Ka'bah di bumi yang dikelilingi oleh jutaan atau ribuan manusia setiap hari. Ada di langit tempat namanya Baitul Ma'mur yang dikelilingi oleh malaikat ribuan. Sekali masuk gak keluar lagi. Sab'una alfan minal malaikah. 70.000 malaikat gelilingin yang dikatakan Baitul Ma'mur. Bagaimana Nabi berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa iri kepada Nabi Muhammad dalam pengertian Nabi Muhammad belakangan tapi umatnya banyak yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperlihatkan dalam hadis tersebut ataupun dikenalkan apa yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Apa itu Sidratil Muntaha? Asy-syajaratul 'azimah, pohon besar yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang buahannya tersebut besar, kemudian daun-daunnya itu bagaikan daun-daun telinganya gajah tersebut, dan dari akarnya tersebut mengalir sungai-sungai di surga tersebut. Kemudian dari hadis juga dipahamin petunjuk Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi memilih susu yang itu menggambarkan al-fitrah,
al-fitrah, daripada Nabi memilih khamar. Sehingga kita tahu umat Islam itu umat yang sesuai dengan fitrah. Apa contohnya? Contohnya kita diharamkan itu perilaku LGBT. Kenapa? Karena LGBT tidak sesuai dengan fitrah. Tapi ada gak sekarang LGBT? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Serem dengar. Kemarin ada berita kan, orang Indonesia yang ditawan di Inggris gara-gara kejahatan LGBT tersebut. Pengen dibalikin ke Indonesia, dipulangin ke Indonesia tersebut. Nasallallahu salamata wal serem. Ini contoh, dan banyak yang lain-lain menggambarkan umat Islam adalah al-fitrah tersebut, al-fitrah. Penulis juga Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana fardullah ala rasuli khamsina salatan. Allah mewajibkan asal muasalnya 50 sholat, kemudian diringankan sampai 5 kali, walaupun pahalanya sama dengan 50 kali. Bagaimana sayangnya perhatiannya Nabi Musa kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga atas nasihat Nabi Musa, Nabi minta diskon keringanan tersebut. Kenapa? Nabi Musa pengalaman. Ini nih pengalaman tersebut. Nabi Musa pengalaman. Karena apa? Nabi Musa dengan kaumnya, umatnya tersebut disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian di sini menjelaskan tentang pengalaman tuh. Bagaimana pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, yang itu menjadi bekal menasehati Rasulullah SAW, sehingga sampai kita sekarang melaksanakan sholat 5 waktu. Kaum-kaum terdahulu mereka adalah atwalu a'maran wa aqwa ajsadan. Jadi disebutkan di dalam riwayat lain, kata Nabi Musa, faqad qala Musa li Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat engkau wahai Muhammad itu lebih lemah, lebih badannya dan seterusnya, beda dengan umat-umat terdahulu. Makanya jangan sampai 50 kali setiap hari. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, al-istijabatu lima syaratil adla an-nasihin kama istajaba Rasulullah nasihati Musa fil audi ila Allah wa su'al at-takhfif. Jadi bagaimana di sini dalam hadis tersebut digambarkan kalau dinasehatin orang, Nabi mencontohkan tuh, dinasehatin Nabi oleh Nabi Musa, Nabi terima benar nasihatnya, kita terima. Nabi terima tersebut. Kemudian penulis juga menjelaskan bagaimana keistimewaan malaikat Jibril, bagaimana malaikat Jibril bisa membelah dadanya Nabi, bagaimana dengan fisiknya malaikat Jibril yang begitu besar, 600 sayap tersebut yang banyak. Di sini juga jamaah rahimakumullah menjelaskan tentang bagusnya kita disunnahkan pergi ke Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kapan? Mudah-mudahan setelah Masjidil Aqsa dikuasai oleh umat Islam. Amin ya rabbal. Sekarang ada gak orang di Masjidil Aqsa? Ini udah masuk waktu. Itu situ belum? Belum. Oh udah, masih ada. Sekarang ada orang di Masjidil Aqsa, cuman tadi dikuasai. Jadi setiap Jumat itu masih ada pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Bisa kita lihat di YouTube ada tuh. Mau lihat misalnya jam 5 sore lah. Lihat jam 5 sore live streaming Masjidil Aqsa kelihatan. Cuman tadi dikontrol, dikuasai oleh orang-orang Israel Yahudi yang kita terus sampai saat ini. Barusan tadi kita menyaksikan terjadinya lagi pertukaran tawanan. 3 orang tawanan Israel ditukar dengan ratusan tawanan Palestina yang ada di tahanan Israel. Karena pemimpin Amerika mengancam kalau gagal ini tersebut, ternyata yaitu kita yakin janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu kemenangan Allah berikan kepada umat Islam menguasai Masjidil Aqsa, maka kita yakin akan datang saat dimana kembali Allah menjayakan, memenangkan umat Islam. Kapan?
wallahu a'lam. Dekat insya Allah. Sebagaimana hari ini kita saksikan bagaimana dengan izin Allah pejuang-pejuang Palestina walaupun tadi dengan segala keterbatasannya tapi dapat memperlihatkan keberanian, kekuatan sehingga nggak kalah dengan orang-orang yang kuat tersebut. Hadza billahi taufik. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna 'ilman yanfa'una. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', nafsin la tashba, wa du'ain la yusma'. Wa na'udzubika ya rabbana min haulil arba'. Allahumma ya zal jalali wal 'izzah unsur ikhwanana fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma 'alaika bil yahudi zalimin ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.